kasih Pastor Ola. Shalom semuanya Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan dengan sharing firman pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak yang sangat baik, yang sungguh sangat baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Engkau yang begitu royal dengan kasih-Mu Tuhan, yang tak berkesudahan. Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, jadikan saya saluran akan isi hati-Mu, apa yang ingin Engkau sampaikan pagi hari ini Tuhan. Diamkan semua suara di dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, bahwa fokus kami bukan pada diri kami, tapi kepada Engkau. Dan biarlah hidup kami, bait Allah kami ini Tuhan, boleh menjadi mesbah yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa kami menjalani hidup kami sebagai buku yang terbuka. Dan mereka melihat dan merasakan kasih-Mu yang tidak transaksional di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami ingin rindu mendengar sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita selama bulan Oktober mengucap syukur ya Bapak Ibu Gembala, membuat buku ini menjadi pembahasan dan perenungan kita selama bulan Oktober, karena setelah kita baca ternyata banyak hal yang kita diingatkan, diajarin, ditegur bahwa yang kita lakukan hari-hari ini ternyata banyak karena keakuan, bukan karena berpusat sama Tuhan, gitu kan. Dan kita juga kaget, ternyata pemalu, ternyata ini, ternyata itu juga ternyata keakuan. Kenapa? Karena kita berpusat kepada pemikiran apa kata orang tentang saya, apa penampilan saya dilihat di mata orang. Ternyata kan berpusatnya bukan sama Tuhan, itu kan berpusatnya sama diri kita sendiri. We are more concerned about ourselves daripada kasih yang Tuhan sudah kasih di kayu salib buat kita semua, gitu. Jadi pagi hari ini saya membawakan bab 6 dan bab 7, yaitu kasih Allah yang tidak egois. Kita akan mulai di bab 6 ya. Nah, dalam bab 6 ini diingatkan Bapak Ibu bahwa kita mau putar-putar kemanapun, satu fokus kita adalah Allah itu kasih. Itu dulu. Begitu kita paham, kita sudah menerima dengan iman kasih Allah dan semua yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, itu kita harus terima dulu dengan iman, dan kita baru mengerti setelah kita lahir baru, kita encountered by His love personally, baru kita bisa menyalurkan itu. Dan sesuai dengan buku ini, kita selesaikan urusan kita dulu sama Tuhan. Keakuan kita, keegoisan kita. Kalau enggak, maka kita akan lagi-lagi bukan menjadi showcase-nya Tuhan, tetapi malah kita showcase diri kita sendiri. Karena kemanapun kita pergi, bukan hanya di mimbar, di pelayanan, tapi justru kita menjadi showcase yang sesungguhnya adalah di marketplace, di tempat kerja, di pasar, di kendaraan umum, di hari-hari kita yang kita jalanin. Karena dunia ini sudah sangat dingin. Kalau kita dengar apa yang kejadian belakangan ini, apa sih yang dunia ini perlu? Cuman kasih Allah, nggak ada lain, nggak usah ngomong yang lain, gitu. Tapi kita ini kasih yang kita alami ini sering hanya mandek di diri kita sendiri. Kita tidak hidupkan firman dan kasih Allah itu ke sehari-hari, karena we are busy with ourselves ya. Dan kita selalu pikir atau ada pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa
Tuhan itu cuma mengasihi orang yang udah lahir baru, orang yang begini, orang yang begitu. Padahal bukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat seluruh dunia, buat orang jahat, buat orang yang bahkan belum kenal Yesus. Tugas kita, inilah kita, ambasador kerajaan surga, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Kita dulu menerima dengan iman kasih itu, baru kita bilang, jangan ngomong, itu yang aku bilang ya, jangan kita ngomong yang berat-berat dulu deh, tapi bahwa kita bisa menyalurkan kasih Tuhan yang tidak egois, yang royal kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka sudah paham itu, baru deh boleh kita masuk ke hal yang lain. Kalau kita antara ngomong, tapi dengan perbuatan kita berbeda, orang cuman gini, dia kok ngomongnya beda ya, sama apa yang dia lakuin gitu. Atau dia lakuin sama nggak dengan apa yang dia omongin. Itu yang kita harus transparan antara yang kita dapat dari Tuhan Yesus dengan yang kita sharing. Nah, jadi untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang jahat, yang kriminal, yang luar biasa deh kalau kita lihat di berita-berita atau di sekeliling kita, Tuhan Yesus juga mati dan mengasihi mereka, tetapi mereka tidak menerima kasih Yesus. Kitalah yang jadi ambasador kasih itu. Tidak mudah ya Bapak Ibu, atas apa yang kita alamin hari-hari ini, nggak usah jauh-jauh, di dalam rumah, ya kan, di pekerjaan. Itu kan kalau orang bilang, duh rasanya pengen gue cium nih orang gitu, cium bukan cium beneran ya, rasanya pengen gitu kan. Tapi padahal itu sebenarnya mimbar kita sehari-hari, nggak mudah gitu kan. Tapi ya kita kenapa setiap hari harus diingatkan dengan firman Tuhan, dengan kita punya keluarga di dalam Tuhan, dengan punya komunitas di dalam Tuhan. Itu menghidupkan firman Tuhan, bukan sekedar dibaca dan egois buat diri kita sendiri gitu. Nah, Yesus itu dikorbankan ya, itu bukan untuk sebagian orang, tapi dia itu mati di kayu salib sebagai kita, karena dia pingin kita merasakan kasih Tuhan dan kita akan bersama di kekekalan nanti, bertemu dengan Bapa kita di surga. Nah, hal ini yang harus kita beritakan. Kemarin tuh saya baru bicara dengan satu anak Tuhan yang sudah dibaptis sama Ibu Ola. Itu dia ngomong sama saya, Tante bagaimana aku harus menyatakan kasih Tuhan kepada mama papa aku gitu kan, mereka belum di dalam Tuhan, aku belum bisa ngomong bahwa aku sudah terima Yesus. Jadi aku akhirnya pada saat aku pulang saat itu, aku tuh mulut aku kayak, oh, aku mesti ngomong apa tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kasih dia hikmat bahwa kasihnya dia di rumah itu, kebijaksanaan dia, hikmat dia itu, yang tadinya orang tuanya berantem jadi ada damai sejahtera. Akhirnya dia harus kembalikan lagi sama Tuhan. Tuhan, saya kan belum bisa ngomong ya, oh saya sudah terima Yesus. Tolong Tuhan, saya harus apa? Yaitu dikasih hikmatnya menyatakan kasih Tuhan di dalam keluarga dia yang belum mengenal dan belum bisa dia sampaikan bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus gitu. Jadi karena kalau manusia itu selalu kasihnya bersyarat, ya kan, transaksional. Gue itu mau kasihin lu, tapi lu ini dulu dong. Jika, ya kan, if semua tapi gitu. Tidak ada yang tulus. Nah, apakah kita bisa menjadi showcase dan channel of unconditional love dari Tuhan Yesus? Gitu. Itu yang tugas kita. Dan kita hari-hari ini harus mengingatkan di dalam doa-doa kita bahwa Tuhan, biarlah
aku mengalirkan kasih-Mu tanpa syarat itu kepada seorang di sekeliling kita gitu. Nah, karena dengan himpitan masalah, dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini, kita kadang sudah terkunci, udah nggak bisa lagi gitu. Untuk, aduh, kok pahit amat ya apa yang gue alamin. Aduh, kok sedih amat ya penyakit dan lain sebagainya yang saya hadapi. Tapi balik lagi fokus kita pada Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan menggunakan iman untuk mampu berjalan bersama Tuhan, memakai firman Tuhan, janji-janji Tuhan, to stand up, ya kan? Kemarin kita baru belajar dari Carey Pickett untuk rise ya, and walk gitu. Kita stand up, berdiri bersama firman Tuhan, kita berjalan, memang itu PR kita sebagai ambasador kerajaan surga untuk tetap move on membagikan. Jadi jangan sampai kita hanya menerima kasih itu, menerima nanti jadi laut mati, ya kan, ngambang akhirnya, kebanyakan garamnya udah ngambang. Kenapa? Kita tidak menjadi saluran, kita tidak menjadi sungai kasihnya Tuhan gitu loh untuk orang-orang sekeliling kita tanpa syarat. Dan bagaimana, apakah kita sudah mampu untuk menyelesaikan urusan kita sebelum kita jalan untuk luncurkan pengampunan. Karena ternyata kalau kita ini yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita itu bukan cuma menerima kasih, tapi kita meluncurkan pengampunan. Kenapa sih kita harus meluncurkan pengampunan? Yaitu kita bukan didesain untuk menjadi tampungan kesakitan, tampungan kemarahan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi tampungan itu, kita itu seperti kaleng yang berkarat. Rusak kitanya. Jadi Tuhan itu bukan, buat Tuhan loh ya ngampunin, bukan. Balik lagi buat kita loh. Kalau kita rusak, emang kita bisa menjadi sungai kasihnya Tuhan. Kita akan sakit hati, kita sakit badan, kita segala macam. Kita nggak bisa meluncurkan menjadi saluran itu. Jadi seperti dulu saya pernah saksikan waktu saya bawa firman di WOW, bahwa saluran kita tuh mampet gitu. Padahal Tuhan itu udah kasih itu keran kasihnya luar biasa, tapi mampetnya di kita. Akhirnya kita berkarat, hancur sendiri, kita terganggu pikirannya. Begitu banyak orang yang terganggu. Apa istilahnya anak saya, mah orang sekarang capek urusannya mental health melulu. Kenapa? Karena nggak ada kasih. Nanti healing terus nggak kelar-kelar, ya kan Bapak Ibu? Karena sebetulnya kitanya belum selesai. Belum meluncurkan pengampunan. Begitu kita udah meluncurkan pengampunan, ada kebebasan, ada kemerdekaan yang luar biasa. Sakit kita selesai, sakit pikiran, sakit hati yang sering menjadi pangkal dari sakit badan. Coba, saya nih, kalau udah gemeter dia, kesel sama orang gitu, nggak usah jauh-jauh kayak kan. Nah, yang di kampung sendiri gitu kan, itu mau meluncurkan maaf itu sampai gemeter loh gitu kan. Kenapa? Tapi bukan buat Tuhan, buat saya. Saya itu benar-benar sampai pada saat saya mau meluncurkan maaf, ini udah aduh gitu ya. Udah ampun-ampun deh gitu. Cuman gini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengasihi saya. Iblis, diam kamu. Kalau saya tidak mengampuni, you will have the victory. No, sorry. Saya hidup dari ke victory to another victory karena saya sudah dikasihi Tuhan. Saya sudah diampuni. Sudah segala-galanya. Saya nggak mau kasih kredit sama iblis. Akhirnya saya bisa bangkit. Gitu kan. Bisa mengasihi, bisa memeluk lagi. Kalau enggak kan nggak bisa. Gitu. Jadi jangan mampet di kita, Bapak Ibu sekalian. Be a channel of love gitu. Karena kita akan menyakiti diri sendiri dan akhirnya kita tidak bisa menjadi ambasador kerajaan surga yang penuh kasih. Kenapa? Udah sakit duluan, udah ketembak duluan. Padahal sebagai ambasador tugas kita banyak ya kan, coba kita lihat ambasador di dunia ini. Tugasnya banyak gitu. Apalagi sekarang lagi Palestina sama Israel lagi rame. Emang nggak capek jadi ambasadornya?
mesti, ya kan, kita nih mesti terus meluncurkan kasih. Jangan berantem gitu. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesadaran untuk dipulihkan nama Tuhan itu harus dari diri kita sendiri gitu. Ya kan? Lalu stop selfish. Be selfless. Stop. Gitu. Coba lihat sekeliling kita. Banyak yang minta ditolong udah tenggelam gitu. Seperti belum lama apa saya alami, ternyata orang yang udah pinter setengah mati, udah kerjaannya luar biasa, tiap kali mau bunuh diri, tiap kali dia mau rusak dirinya dia sendiri. Nah, kita ini yang jadi ambasador. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Kita urusin. Tuhan taruh orang-orang yang kita itu kan kayak rumah sakit ya gitu. Habis ini next, habis ini pasien next. Kalau kita sibuk, coba kalau dokter-dokter, ya kan, dokter Eta, kalau misalnya kita sibuk sama diri sendiri, pasiennya nggak kepegang ya, dokter Eta ya. Betul ya? Iya. Iya. Nggak bisa sibuk urus sendiri. Mau gimana pun pasien udah datang ya dikerjain. Gitu kan? Pasien yang dihadapin ya itu dibongkar giginya, bau busuk, bau ini, belum udah ada apa namanya di giginya, ada itu, ya, itulah yang kita hadapi. Pasiennya banyak, udah ngantri, kita aja nggak lihat. Kenapa? Sibuk sama diri kita sendiri. Jadi melalui Tuhan Yesus itu, kalau kita fokus pada Tuhan Yesus, dia udah kasih tugas, itu jadi bukan fokus pada diri sendiri, dan Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus. Jadi jangan minta-minta lagi Roh Kudus. Kalau apalagi kita sudah lahir baru, Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Kita ngomongnya sama Roh Kudus ini gimana ya? Aku harus gimana ya? Aku harus gimana? Aku harus ngomong apa ya? Kalau kita bingung, hadapi misalnya pasiennya kelas berat nih, gitu kan? Nah, saya kemarin ketemu dengan teman saya, itu adalah gambaran dari apa yang terjadi. Jadi dia bilang, teman saya ini semua udah punya, ya kan? Dia jadi desainer, apa namanya, macam-macam lah gitu. Tapi dianya ke kanan, istrinya ke kiri, dia nggak tahu anaknya di mana, gitu. Sampai dia tahu anaknya dari teman saya gitu. Oh, anak gue udah sampai di Austria. Dia. Kalau kita, oh anak kita ada di apa namanya PIK atau di Tanah Abang. Enggak. Oh, anak saya udah di Austria. Oh, di sini. Karena ternyata kenapa? Pas saya ngobrol gitu. Kan kita kalau udah baca firman itu kan kita jadi terus menggali. Satu mereka nggak kenal Tuhan Yesus, ya kan, sumber kasih dari segalanya. Kedua, dia sibuk sama dirinya sendiri, dan ternyata dia diajarkan di rumah tangga, di keluarga yang dingin. Itu kenapa kita harus selesaiin. Kalau kita nggak selesaiin masa lalu kita nggak bisa jadi profesionalnya Tuhan Yesus. Kerajaan surga nggak bisa. Kenapa? Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Padahal dia udah punya segalanya. Dia nggak bisa sampaikan itu kepada anak-anaknya. Boro-boro cucunya. Gitu kan? Nggak bisa. Dan istrinya juga seorang profesional yang sudah di board of director, nggak tahu kemana. Kenapa? Ya itu, nggak mau diganggu. Padahal yang di depan mata dulu yang mesti kita kerjakan gitu kan. Tinggalkan narsisme kita, gitu. Tinggalkan self-centered kita. Karena ini waktunya udah nggak lama lagi kan. Semua saya sering gitu, ini ada Mama Rose di sini. Kalau tuh apa, saya bilang Mama, kalau Januari nanti Mama umur 95. Kemarin baru doa, Mama tanya sama Tuhan, masih ada tugas enggak? Paling enggak, walaupun Mama sudah di bed rest, yuk kita sepakat antara Mama sama Maya sama Tuhan Yesus, kita sepakat buat orang-orang di sekitar kita, anak, cucu, cicit, ya kan, mantu, segala macam. Mama doa terus ya di dalam Tuhan untuk mereka. Mama masih punya tugas itu. Mama udah nggak bisa jalan,
ya kan? Jadi yang mama punya cuma roh mama, jiwa mama untuk berdoa. Jangan berhenti doa mah. Gitu. Doa sepakat buat Maya kemarin Natali ya. Saya apa Mama Natali itu mau ada apa ketemu dengan apakah ini pekerjaan dari Tuhan. Sepakat ya Ma buat Natali ini dari Tuhan bukan. Jadi kadang-kadang mama itu kalau apalagi nggak tidur dengan benar suka on off gitu kan ya kita aja tidur nggak tidur 24 jam aja apa namanya suka melongo gitu ya apalagi mama kadang-kadang 2 kali 24 jam jadi kalau mama itu lagi saya bisa komunikasi saya ajak sepakat selama mama ada saya ajak doa sepakat sama mama jadi bapak ibu yang punya apa namanya kakak, adik, mama, papa, anak-anak, cucu. Ayo ajak doa sepakat dengan kerajaan surga karena kasih ini harus disalurkan terus. Kalau kita nggak ngomong sama mereka, mereka nggak ngerti gitu, ya. Nah, jadi kalau kita ini di dunia ini pemilunya itu nanti Februari, tapi kalau kita pemilihannya adalah cuma satu, pemilunya itu milih Tuhan Yesus. Udah kita jangan pilih yang lain. Fokusnya tuh cuma Tuhan Yesus saja. Apapun balik lagi ke firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada firman yang hidup dan diri kita sebagai bait Allah, kitalah persembahan yang sesungguhnya. Kita yang kita taruh di mesbahnya Tuhan. Gitu loh. Bahwa hari-hari itu kita itu yang dibakar dengan kasihnya itu kita. Tapi di buku ini dikatakan kita bilang Tuhan jadikanlah aku itu apa menjadi apa namanya bakaran yang hidup-hidupku untuk di mesbah Tuhan. Tapi saya tadinya nggak ngerti apa sih maksudnya di sini. Dikatakan jangan kita udah di mesbahnya Tuhan lalu kita ngerayap kabur. Ya kan itu buat saya loh, apa ya dengan maksudnya merayap kabur apa ya? Ternyata ya itu bahwa kita di mesbahnya Tuhan itu tiap hari Tuhan jadikan hidupku itu dupa yang harum. Jangan kabur dari mesbahnya Tuhan gitu kan. Itu yang diingatkan gitu. Nah, kita coba baca dari Roma 12 ayat 1. Ada yang bisa baca? Ya, saya Maya ya. Ya, Tante Sisil, silahkan. Ya, firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Terima kasih, Tante. Jadi, sementara hari-hari kita itu masih diberikan di depan kita, ingatkan tiap hari, bukannya entar kapan-kapan berdoa sekali, baru kapan lagi berdoa, enggak, tiap kali. Gitu ya. Jadi, tiap kali kita diingatkan supaya destinasi kita tetap, kita lihat lagi, ya kita sudah tinggal landas, diingatkan bahwa kita ini mesbahnya Tuhan, bagaimana kita stay tune dan fokus sama Tuhan. Itu harus setiap kali check and recheck gitu. Seperti yang disaksikan oleh Andrew Wommack dalam buku ini, bahwa dia ketemu seorang astronot ya. Dia ada pesawat ke bulan, dia ditanyain gitu. Dia bilang, kamu tuh gimana sih caranya untuk sampai, karena kan kita pikir dari sini tinggal landas langsung sampai gitu ke bulan. Ternyata setiap 10 menit dia harus cek koordinatnya benar apa enggak untuk menuju ke bulan. Nah, koordinat kita kemana? Ke Tuhan Yesus. Supaya lempeng terus gitu. Karena begitu kita nggak cek, dia aja astronot cek 10 tiap 10 menit. Itu saya diingetin lagi. Oh iya ya, kita harus inget-ingetin terus loh diri kita. Seperti dulu juga pernah saya saksikan berapa tahun yang lalu. Bahwa pesawat itu kalau walaupun mereka itu kan sudah di automatic pilot ya. Kalau nggak dicek itu bisa pernah ada yang karena kesenggol dia
dari koordinat yang kecil lama-lama besar, tiba-tiba dia udah di atas Rusia, dia ditembak loh pesawatnya karena udah salah destinasi. Jadi itulah buat kita mengingatkan bahwa kita harus terus punya fokus kepada Tuhan Yesus, dan kita ini harus tiap saat, Tuhan, saya mau bukan rendah diri ya, merendahkan diri di hadapan-Mu dan menolak itu. Karena itu dunia ini dengan segala egoismenya itu ceritanya buat Tuhan, padahal bukan. Sering malah egoisme diri kita sendiri, self-centered itu luar biasa. Jadi kita seumur hidup harus aware bahwa fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus dewasa untuk mengerti firman-Nya dan oleh firman-Nya. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bagaimana buku kehidupan Bible ini adalah kaca dan pengajar kita. Ada yang bisa baca 2 Timotius 3 ayat 16-17? Silakan Tante. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tante. Nah, jadi di situ jelas dikatakan firman Tuhan itu dilengkapkan oleh Allah, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap kita kepunyaan Allah sudah diperlengkapi itu gitu. Jadi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita ini memang harus balik lagi ke firman Tuhan, balik lagi ke check and recheck terus supaya ego kita kikis setiap hari. Kalau enggak ya tebal lama-lama tumpul, kita udah nggak berasa gitu bahwa kita egois. Jadi kita setelah kita ready, kita bisa menuntun orang kepada menerima Yesus gitu. Dan apakah orang tersebut melihat kita sebagai showcase untuk menerima Yesus? Coba kita baca dari Roma 10 ayat 9, 10 dan 13. Boleh ada yang bantu? Ya, saya ya mulai Roma 10 ayat 9, 10 dan 13 ya. Ya. Roma 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Amin. Terima kasih. Iya, jadi ayat ini saya tawarkan, saya bacakan kepada anak muda yang mau bunuh diri itu, karena ya dia udah tidak merasa ada pertolongan apapun gitu. Sampai saya bilang, why don't you give Jesus a try? Karena sebetulnya dia udah kenal Tuhan Yesus. Dan saya bacakan firman. Kamu mau baca, dengarkan firman itu. Jadi dengan kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita juga tahu tahap-tahapnya dalam melayani orang-orang di sekitar kita gitu. Setelah dia boleh dengan mulutnya mengaku, ya kan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, lalu kita boleh tuntun lagi untuk menerima Roh Kudus, bahasa roh, bahasa-bahasa lain, untuk menerima baptisan roh, supaya setelah mereka menerima Tuhan Yesus, mereka menerima baptisan roh, lahir baru, dan itu menjadi kekuatan. Jadi katup
yang membuka pada saat lahir baru dan terima bahasa roh, menjadi katup yang terbuka dan memberikan kekuatan, pengertian yang lebih lagi tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Di situ Tuhan memberikan revelation yang lebih lagi. Itu yang harus kita baca lagi nanti. Ada dari Lukas 11 ayat 10 sampai 13 dan mengenai terima bahasa yang tidak dikenal dari 1 Korintus 14 ayat 14. Jadi Bapak Ibu sekalian, buku ini memang mengingatkan kita semua bahwa tugas kita itu bukan ngurusin diri kita lagi. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan egoisme kita, ya. Jadi kayak kita setiap hari datang sama Bapak kita, gitu, bicara sama Bapak kita, ya kayak kita punya Bapak yang ada di depan kita. Nggak usah pakai bahasa yang formal juga, gitu kan? Apa kek, mau panggil ya Bapak kek, Dedi kek, Papa kek, gitu kan? Yang enaknya kita aja. Karena banyak orang yang fatherless, ya kan? Kita menemukan Bapak di dalam Tuhan Yesus, di dalam Bapa. Jadi kita bilang, ini gimana ya, aku ngadepin ini. Dengan kita bisa speaking in tongue, kita juga akan dapat hikmat, akan dapat revelation, pewahyuan dari firman Tuhan yang hidup. Karena kita akan bilang, tugas aku hari ini siapa ya? Tugas aku hari ini apa ya, Dad? Bapak, tolong aku harus apa? Terus kalau kita ada yang ditawarkan oleh dunia ini, kita tanya lagi, Bapak ini dari engkau bukan? Ya kan? Ngomong aja. Nggak bisa manja sama yang lain, manja sama Tuhan, sama Bapak kita aja. Ya, karena berdoa itu kita mencium wajah Tuhan. Jadi kalau kita udah selesai urusannya dengan diri kita, dengan egoisme kita, kita sudah merasakan kasih yang luar biasa. Ada freedom yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rasanya kita meluap-luap aja pengen bilang, aduh udah dia jangan mikirin diri lu sendiri. Ini loh, kasih Tuhan itu udah apa? Berbual-bual dari dalam itu, kayaknya kita pengen sharing aja. Ya ampun, kasih Tuhan tuh luar biasa. Bahkan waktu kemarin saya ikut, sebelum kita tutup ya, laughing walk itu untuk para breast cancer itu. Kan saya sebelumnya kan saya disuruh ikut, saya cuma gini, Tuhan suruh ikut saya tuh untuk apa ya? Ada nggak yang saya bisa layani? Udah nih, dikit lagi ada karnival itu. Memang sedih lihat semua yang mengalami itu ya. Tapi tiba-tiba di sebelah saya, Ibu, saya baru relapse lagi, Ibu. Nah, ini dia pasti. Saya nggak kenal loh. Ibu namanya siapa? Lalu dia sebut namanya. Iya, Ibu, saya masih harus jalani ini. Saya itu sebelum saya bisa ngomong apa-apa, kan saya nggak ngerasain apa yang dia rasain. Saya cuma peluk dia loh. Udah. Saya cuma, Ibu, saya cuma ingat. Kami diajarkan di sekolah kami. Jadi itu yang saya sampaikan. Ibu itu bukannya sakit mau sembuh loh. Kan Ibu udah terima Tuhan Yesus. Ibu itu menolak sakit. Ibu sehat. Kuat ya Ibu. Dan nama Tuhan Yesus Ibu kuat ya. Ada darah Yesus yang mengalir. Nggak sampai 1 menit berdoa sama dia. Saya lalu bersuka cita. Oh iya Tuhan, ternyata ini ya tugas saya hari ini. Jadi Bapak Ibu tanya sama Tuhan. Siapa yang harus kita layani setiap hari. Kadang hanya meluk aja. Kadang hanya bilang, yaitu orang muda yang membunuh diri itu saya bilang, Jesus loves you so much. Nobody loves like your Father in heaven. Nobody. Saya bilang gitu. Jadi, puji Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Ya. Dialah yang akan memeluk kita. Setiap saat, setiap hari. Nyatakan itu buat orang-orang sekeliling kita. Peluk anak kita, peluk cucu kita. Peluk istri, peluk suami. Katakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita tutup doa. Tuhan Yesus, Bapakku yang luar biasa. We love you, we love you.
Tuhan, saya tidak tahu siapa pagi ini yang ingin merasakan pelukan Engkau, Tuhan. There is somebody who is fatherless, Tuhan, yang tidak pernah merasakan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, peluk dia. Kasih-Mu mengalir, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati di kayu salib dan memberikan kasih-Mu. Sebagai kami Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau selesaikan keakuan kami, Tuhan. Hari ini juga, biarlah kami boleh setiap saat menyatakan kasih-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami yang sakit hati, mentally, fisik. Kami hanya mau menjadi showcase-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui Bapak Ibu Gembala, kami diingatkan untuk merenungkan tentang buku ini dan firman-Mu Tuhan. Kami mau stop segala keegoisan, keakuan kami Tuhan. Kami tidak penting, yang penting Tuhan Yesus. Sehingga orang lain boleh melihat itu semua. Tuhan, inilah kami. Lihatlah hati kami, Engkau berikan hati yang baru Tuhan. Sehingga kami siap untuk bekerja, untuk menyatakan kasih-Mu. We are done with ourselves. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Biarlah itu roh yang ada di dalam kami, roh Jehovah Shalom, yang boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa kasih-Mu royal tanpa batas. In Jesus' mighty name. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Thank you Kak Maya untuk sharing firman Tuhannya. Saya percaya kita semua diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama belajar tentang nggak boleh egosentris atau nggak boleh self-centered, karena tujuannya bukan untuk siapapun, karena Tuhan mau supaya setiap kita bahagia. Saya ingat kemarin waktu kita ada doa pengerja, doa puasa di gereja, ya Tuhan ingetin, harusnya tuh kita sadar loh bahwa kita tuh luar biasa. Karena apa? Karena bukan kita lagi, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Saya sangat diberkati dengan kesaksian ini. Jadi ada salah satu anak Bible study saya, dia dapat firman Tuhan tuh untuk hidup dengan ketetapan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dia bilang, susah banget ya jadi orang Kristen tuh harus hidup menurut kehendak dan ketetapan Tuhan. Tapi tiba-tiba sahabatnya yang Muslim itu bilang begini, masa ya susah? Bukannya lebih mudah ya? Karena sudah ada ketetapan dan kehendak. Kalau belum ada, bukannya lebih susah. Waktu dia cerita itu, Roh Kudus ingetin saya tentang Waze. Siapa di sini yang kemana-mana pakai Waze atau Google Map? Kenapa kita pakai Waze dan Google Map? Bukankah untuk mempermudah perjalanan kita? Kita dituntut. Sekalipun kita nggak tahu jalan, ikutin aja Waze sama Google Map-nya. Sehingga perjalanan kita mudah dan kita akan sampai di tempat tujuan. Demikian pula dengan ketetapan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Enggak egois, artinya aku yang dulu udah mati. Enggak memakai pikiran kita sendiri, enggak memakai perasaan dan emosi kita sendiri, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita, roh Tuhan ada di dalam kita, dan roh Tuhan yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar, dan Tuhan adalah kasih, dan Dia ada di pihak kita. Saya percaya waktu kita menyadari hal itu, hidup kita sesungguhnya jauh lebih mudah, tetapi cara pandang yang salah. Sehingga banyak dari kita berkata, hidup menurut ketetapan Tuhan itu sulit, gak mudah. Karena kita lebih berfokus kepada daging kita daripada manusia baru kita yang ada di dalam kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus mengajar kita
untuk kita terus hidup berjalan di dalam roh. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan kasih kemudahan, bukan kasih beban dan kesusahan. Yesus berkata, kuk yang kupasang ringan, enak. Kita pikir malah susah. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang baik. Biar hidup kita belajar untuk gak egosentris, bukan cuma sesama loh. Tetapi bukan fokus sama daging kita. Tapi kita fokus sama yang gak kelihatan yang di dalam kita. Yaitu manusia roh kita. Amin. Oke, puji Tuhan.